Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Irnawansa dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 6 Indonesia dalam panggung dunia. Pada poin kedua yaitu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Langsung saja kita beralih pada materi berikut. Nah, untuk nomor 1 yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 urusan. Yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk bercokol di Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi. Nah, keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, ketertarikan pada salah satu kubu atau blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara masih ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda, juga termasuk blok Barat. Selain itu juga, Indonesia pada saat itu disibukkan dengan usaha untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Jadi dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika dengan blok Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia, yaitu Indonesia memiliki sikap yang tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, atau bisa dikatakan bahwa Indonesia itu bersikap netral. Nah, hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di pidatonya pada Inter-ASEAN Relation Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret 2 April 1947. Dalam pidato, Syahrir tersebut mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi terciptanya perdamaian dunia. Dengan demikian, di dalam perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia dan paling tidak meredakan perang dingin tersebut. Nah, di sini juga mengatakan bahwa sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang KNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk salah satu blok negara-negara superpower. Nah, di sini juga ia menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap aktif atau terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Dan juga sifat yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya memiliki atau tidak hanya memihak, tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan dengan cara meredakan pertentangan yang ada antara dua blok tersebut, dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara dan saling menghargai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.